Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi para pemirsa dalam acara Interfaith di Mata Milenial TV, Matanya Indonesia. Dan Interfaith ini kita akan berbincang seputar pembahasan-pembahasan tentang pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam perspektif agama-agama di Indonesia yang tentunya akan melahirkan toleransi antar umat beragama. Bersama saya Sultan Rifandi dan di tengah-tengah kita sudah ada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gus Yunan Askaruzaman Ahmad selaku Mursyid Suluk Pelintas Zaman. Ini manggilnya apa nih? Gus Yunan kali lebih enak kali Gus ya. Iya. Sebelumnya kita akan membahas banyak ke depan. Tentunya kita harus menggunakan protokol kesehatan juga Gus. Betul. Karena pandemi belum juga lewat. Jadi mohon izin Gus Yunan kita sama-sama menggunakan masker dulu Gus. Baik. Baik. Oke. Gus Yunan, apa kabar Gus Yunan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Gus Yunan. Bisa lihat ke kamera Gus Yunan. Apa kesibukannya hari ini Gus Yunan? Ya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menanamkan benih kejernihan, benih kedamaian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat lain menanam benih kebaikan. Luar biasa sekali Gus Yunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang memang sangat penting, yaitu terkait dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Hadis dari casing menuju fitur di dalamnya. Jadi begini Gus Yunan, sekarang ini kita melihat ada banyak sekali perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang pada akhirnya orang ini semakin banyak yang membaca Al-Quran, membaca hadis, tetapi hanya dari kuantitasnya saja nih Gus Yunan. Jadi orang mungkin banyak yang menggunakan handphonenya, gadgetnya untuk membaca Al-Quran, tapi sebenarnya dia tidak paham terkait apa pemahamannya. Nah, Gus Yunan sering sekali memberikan pemahaman bahwa kita sebagai umat muslim jangan sampai pemahaman pada casingnya saja. Itu bagaimana kira-kira penjelasannya Gus Yunan? Jadi begini Mas Sultan. Sultan. Iya. Langsung saja Sultan, nggak apa-apa Gus. Baik. Agama Islam itu sebagai perumpamaan saja, ada isi dan ada lapisan luarnya begitu. Kalau kita hanya ngaji, kita hanya berhenti pada aspek permukaan, maka akan terasa dangkal. Nah, kita diminta tidak hanya berhenti di permukaan, tapi kita terus-menerus perjalanan sampai kepada kedalaman, sampai kepada fitur-fitur yang tersedia di dalamnya, sampai kepada inti keberagamaan itu sendiri. Sehingga kalau orang sudah pandai pakai inti, maka di situ baru dia mengenal hakikat dari menjadi muslim ya. Artinya jangan sampai pemahamannya hanya sekedar kulit saja Gus. Hanya sekedar kulit saja, terbatas. Tentu saja untuk menuju ke kedalaman memang dari kulit dulu ya. Oke, nah, iya. Di situ kita perlu memahamkan diri kita juga, saudara-saudara kita lainnya, bahwa jangan berhenti di titik itu. Itu. Jangan berhenti di titik kulit, tapi tembuslah kulit, sampailah, teruskan perjalanan Anda sampai kepada kedalaman itu sendiri, kedalaman beragama itu sendiri. Nah, ini yang tentu saja butuh proses, Mas. Sehingga umat Islam di Indonesia ini juga beragam latar belakang, beragam latar budaya, tingkat pendidikan. Ada yang mohon maaf tamatnya SD, SMP saja, dan kemudian ada yang diniyah, ada yang pondok pesantren. Begitu beragamnya, Heterogen sekali masyarakat kita ya. Sehingga juga tidak bisa disamakan memiliki pemahaman keagamaan Islam yang sama. Sehingga di situ kita pada intinya kita berusaha mengerti mapping bahwa perjalanan tuntas seorang muslim itu sampai kemana, dan kita bisa menilai kita ini baru di mana gitu. Sehingga seseorang itu kalau dia memang secara mengerti gambaran globalnya bahwa Islam itu ada dari kulit, kemudian kulit ari, kemudian kepada tulang, kemudian ke sumsum, ya bahasa katanya gitu ya. Dia itu bisa ngerti, oh saya ini baru sampai sini, saya belum levelnya untuk ngejat orang, untuk menuduh orang sudah, mohon maaf ya, sudah munafik, sudah musyrik, mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan, gitu semacam itu ya. Nah, artinya dari contoh pemahaman yang dari dangkal atau kulit ini, apa contoh perilaku dari pemahaman yang seperti ini dan bagaimana seharusnya kita memahami keagamaan ini kira-kira Gus?
Contoh paling mudahnya itu kan bagian dari cangkang itu seperti berhijab ya, kemudian berpakaian, berhijrah, lalu seolah-olah sudah merasa memiliki kapling di surga. Hanya sebatas luarnya ya, hanya sebatas luarnya. Jadi Tentu seolah-olah saja ini sudah juga punya orang dalam gitu ini ya. juga pintu masuk, Oh, iya. betul. Ini pintu masuk. Hanya saja tidak berhenti di situ, tapi dia juga apa sih yang harus dilakukan setelah dia bertaubat, ingin kembali ke jalan yang benar. Tentu saja pada perubahan perilaku. Tidak selesai dengan sebatas, bahasa kasarnya termasuk casing, memasang di mobil tulisan, mohon maaf, tulisan la ilaha illallah, Oh, banyak tuh ya ditempelkan tulisan di kaligrafi, kendaraan gitu, Gus, tapi ya. tidak memahami makna moral, makna perilaku dari kalimat itu sendiri. Ya, ini kan casing namanya. Iya, Yaitu seperti dia memahami kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi hanya di lisan. Di perilaku, dampak ini kan harusnya kalau orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kan dia harus siap tidak menuhankan dirinya gitu. Nah, dengan siap tidak menuhankan dirinya itu secara sosial luar biasa sekali yang akan tercapai itu. Apa? Setiap orang menjadi siap berdialog. Merasa diri saya manusia, dia juga manusia, yang Tuhan hanya Allah. Sehingga sebagai manusia saya siap menempuh upaya-upaya manusiawi untuk demi kedamaian misalkan, demi mempertemukan win-win solution, demi ada wasyawirhum fil amr kata Al-Qur'an, musyawarahlah wahai Nabi Muhammad, musyawarahlah hal-hal yang bisa dimusyawarahkan. Nah, ini namanya bagian dari Islam itu utuh sesungguhnya. Tapi dalam perjalanan pemahamannya orang per orang dengan tingkat literasi, edukasi yang berbeda itu tadi, tidak semuanya memiliki pemahaman sampai ke kedalaman. Nah, itulah bagian. Nah, tadi ada perkataan yang menarik dari Gus Yunan bahwa hari ini banyak fenomena orang menuhankan dirinya sendiri. Nah, iya. Itu dampak sosialnya seberapa serius kalau orang pada akhirnya merasa benar diri sendiri tuh, Gus? Tentu saja sangat besar sekali. Jangankan bicara pada level ke negaraan, tapi justru kita lihat saja kesehariannya, Sultan. Umpama ya orang jangan hanya sebatas la ilaha illallah di lisan, Allahu Akbar, menyatakan Allah Maha Besar, tapi secara perilaku sosial, umpama dia berkendara saja. Ketika suasana krodit, dia terus merasa paling berhak didahulukan, ya. Padahal ada tulisan la ilaha illallah di belakang Iya, mobilnya. umpama begitu ya. Atau dia biasa di dirinya sendiri biasa membaca lidahnya. Hanya itu tadi sebatas bacaannya sebatas, kalau bahasa hadis itu belum sebatas sampai kerongkongan, belum sampai jatuh di hati. Sehingga ketika suasana kredit dan sebagainya dia merasa paling berhak didahulukan, malah mencet klakson, suasana malah tambah panik. Itu contoh dalam kehidupan sosial saja. Karena begini Gus Yunan, mohon maaf. Ini anak-anak muda, para millennials ini kan sebenarnya kebingungan di banyak hal, terutama misalkan kalau kita dengar dalam beberapa waktu terakhir itu ada persoalan banyak orang yang memfatwa bahwa musik itu haram, Gus. Nah, sedangkan anak-anak muda ini sangat senang mendengarkan musik, bahkan bermain musik. Nah, itu gimana kira-kira, Gus? Nah, itu tadi bagian dari mempelajari agama belum sampai ke kedalaman, belum sampai ke inti. Bahwa dalam agama kita itu ada yang disebut dengan hakikat, ya. Hakikat atau inti. Nah, kita mengenal inti, setelah kita mengenal inti, kita mengenal, lalu kita bisa mengejawantahkan sesuai ruang dan waktunya. Nah, dengan mengenal kenapa sih zaman Nabi dulu ada pelarangan-pelarangan atau para ulama fikih ada pelarangan musik dan sebagainya, ya itu karena bisa melenakan. Nah, setelah kita para alim ulama itu juga menyatakan bahwa asal hukum segala sesuatu itu adalah mubah, ya, Mubah. boleh, Artinya dibolehkan. Iya. Nah, kita segala sarana itu adalah mubah tergantung tujuannya. Nah, penggunaan handphone, penggunaan alat musik, penggunaan
dunia sastra, teater dan sebagainya, tentu saja itu tinggal orangnya mau diarahin kemana, begitu. Lewat musik bisa kita Jadikan buat media dakwah, media misalkan. dakwah. Kemudian juga kalau kita amati di dunia tasawuf itu sangat kental dengan penggunaan instrumen musik, musikalitas itu karena begini, Sultan ya. Kebenaran itu masuk ke manusia itu kan ada dua pintu masuknya. Ya. Satu ke otak, intelijensia, satu ke hati itu. Oke. Kalau masuk ke otak, kita semua tahu itu bahwa semua ajaran agama itu kan intinya untuk melembutkan hati. Nah, kalau masuk ke otak kita tahu sabar itu konsep bagus ya. Konseptual semua tahu. Tapi ini dari otak ke hati ini butuh perjuangan begitu berat. Butuh konektivitas. Banyak yang tahu sabar itu baik, tapi mampu nggak menurunkan ke hatinya. Nah, dengan kadang itu dilantunkan, disenandungkan, itu kerasa meresap di hati. Kebenaran itu langsung meresap di hati, nggak berhenti di kepala saja. Gitu. Seperti maka Nabi Muhammad menyatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suaramu gitu. Nah, selain Quran kandungannya, kontennya, kalimat-kalimatnya bagus, juga dengan ditambahi suara yang baik, maka indah. Sampai Sayyidina Umar saja masuk Islam kan karena mendengar bacaan Al-Quran yang begitu indah. Betul. Jadi karena memang banyak sekali fenomenanya Gus yang seperti itu. Bahkan sempat ada yang viral ini Gus, itu ada seorang santri anak muda yang mengantri vaksin sampai menutup kuping karena ada musik di mana-mana itu Gus. ya, ya karena apakah itu menjadi salah satu bagian dari karena pikiran dan hatinya tidak tersinkronisasi sehingga pemahamannya jadi cukup berbeda atau gimana kira-kira Gus? Jadi orang per orang tadi memiliki tingkat adaptasi dengan dunia luar yang berbeda. Oh, iya. Demikian pula setiap para hafid ya sedang menghafal Quran. Kita sedang belajar itu ada orang yang tipikal belajarnya justru di keheningan, Sultan. Iya. Ada yang belajarnya justru bisa sambil denger musik tuh, umpama begitu. Nah, pada kasus-kasus tertentu, tentu saja yang viral itu mereka bagian dari yang butuh tidak bisa fokus kecuali dengan menutup diri dari lingkungan suara. Tapi ada juga yang hafid justru sambil menghafal mendengar di luar, mendengarkan suara mobil. Nah, saya sendiri waktu di Mesir di Al-Azhar itu ngapal Quran itu berhari ya sambil melihat, sambil berjalan, sambil aktivitas bisa. Nah, saya tidak perlu sampai menutup itu. Nah, artinya itu memang orang kasuistik orang ya, per orang. artinya memang berarti perkembangan zaman atau apapun itu diperbolehkan sesuai dengan tujuannya dengan yang baik. Betul. Itu boleh dilakukan gitu. Boleh dilakukan. Sekalipun itu musik atau apapun itu Iya, teknologi. termasuk penggunaan Android, smartphone dan sebagainya. Itu sarana itu dikembalikan kepada penggunanya. Ya, mau digunakan untuk apa? Internet dan sebagainya. Kita tidak bisa. Tentu saja Islam tidak anti terhadap itu, tapi kita memperkuat para penggunanya, SDM penggunanya ini, moralitas para penggunanya ini yang diperkuat. Karena memang akhirnya anak-anak muda ini seolah menjadi takut gitu Gus ketika ini tidak boleh, yang ini haram, yang ini salah, sehingga Islam akhirnya terwajahkan sesuatu yang menyeramkan Gus. Ya. Itu bagaimana kira-kira menyikapi fenomena seperti itu Gus? Jadi memang kalau dikaitkan dengan aspek apa dari Islam yang diserap oleh seseorang, ya, Sultan ya, yang menyerap aspek fikih, itu aspek fikih itu perwujudan dari Allah yang Maha Jalal, Allah yang Maha Agung, sehingga para pelaku yang melakukan fikih itu rasa takutnya pada murka Allah, takut pada neraka gitu. Tapi kalau seseorang yang mendekati Allah itu melalui rasa, melalui cinta, itu dia mendapat
pintu mendekat Allahnya adalah jamalnya, keindahan Allah. Nah, orang yang dipenuhi dengan diruahi dengan cinta dari rahmat Allah, ya tentu saja dia menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih ramah kepada siapapun, toleran. Beda dengan itu tadi, maka itu tadi yang disebut dengan bagian dari ngaji cangkang ya. Jadi itu kita harus masuk ke kedalaman, menemukan saripati agama itu, bahwa dalam kita sholat, seperti sholat saja tujuannya adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah terjadinya kekejian dan kemungkaran dari pelaku sholat, bukan di dalam sholatnya tentu saja bukan di dalam sholatnya, tapi pasca sholatnya gitu kan Mas. Nah, ini tujuan ini yang kita sendiri harus senantiasa menakar diri dan mau mengukur diri kita. Sudah sejauh mana sih efektivitas sholat kita ini? Nah, tentu saja sholat kita lakukan umpama ya, bukan untuk sholat itu sendiri. Karena beragama itu sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Sholat itu bukan sholat untuk itu sendiri gitu Gus. Ya, dilakukan bukan demi sholat itu sendiri, bukan demi kenikmatan sebatas pribadi. Ingat ya, Mas, dalam tasawuf itu ada istilah begini, ibadah itu jangan karena pelarian ataupun juga jangan demi kenikmatan yang kau rasakan sendiri ya. Kenikmatan sendiri itu adalah bagian dari egois diri kan. Nah, padahal itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi dengan sholat, dengan kita, ini bagian dari pembahasan casing tadi ya, dengan memahami Allahu Akbar, umpama orang takbiratul ihram ya, kan sedang membesarkan Allah itu. Ya. Makna psikologisnya, makna perilakunya, makna moral yang dari sedang membesarkan Allah adalah mengecilkan egonya, mengecilkan arti harta, pangkat, jabatannya, semuanya sama di hadapan Allah kecuali amal soleh, kejernihan hati, kebaikan yang bisa ditebarkannya. Termasuk ketika Allahu Akbar, ketika kita lagi masa kita terpuruk, umpama kita angkat dua tangan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kita sedang mengecilkan masalah yang tengah kita alami, sehingga keluar dari sholat itu kita kembali berwajah ceria, terus tenang, kemudian merasa ada Allah akan memberikan solusi. Nah, ini yang disebut bagian dari jangan hanya ngaji cangkang, jangan sebatas Allahu Akbar lalu merasa sudah tuntas kewajibannya tanpa ada dampak-dampak perilaku di kehidupan nyata yang harusnya dia berani untuk menakar dirinya sendiri itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ayo kita ngaji Quran itu sampai ke kedalaman, jangan sebatas cangkang, jangan sebatas kulit, jangan sebatas cover belaka ya, enggak sampai ke kedalaman. Karena gitu. banyak sekarang bahkan saat takbiratul ihram Allahu Akbar, kunci saya di mana ya kira-kira? Iya, betul. Dompet saya tadi saya taruh mana ya itu. Bahkan nggak fokus pas lagi sholat itu gimana Betul. kira-kira Gus? Nah, itu kan Nabi sudah menyatakan itu. Kita bayangkan coba. Sejak akil balik sampai 40-50 tahun, Ya. kualitas sholat kita itu sudah gugur sejak Allahu Akbar ya. Membesarkan Allah, tapi pada saat yang sama dia itu pikiran melayang-layang. Bahkan sampai lupa rokaat Gus. Ini Kadang-kadang saya rokaat lupa berapa? Kadang-kadang justru dia sholat biar ingat nyimpan uangnya di mana gitu ya. Iya. Nah itu memang menjadi problem ya Gus ya. Artinya banyak sekali orang yang melaksanakan sholat gitu ya 5 waktu, kemudian ya memang mengerjakan hal-hal yang wajib, tapi pada akhirnya ritual atau ritus dari kewajiban ibadahnya tidak berdampak pada sosialnya. Betul. Nah itu yang saya maksudkan ngaji cangkang itu semacam itu. Demi diri sendiri, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, hanya sebatas ritual belaka. Tapi dia nggak berani menakar diri, ada dampak sosialnya nggak nih? Ada dampak perubahan perilaku nggak? Menyuntikkan energi untuk bergerak, bermanfaat, berguna bagi sesama atau tidak. Nah, itu bagian dari yang perjalanan selanjutnya yang harus dilakukan setiap muslim sesungguhnya. Jadi dia nembus ke kulit ari, ke
sel, ke daging, kemudian sampai ke tulang, ke sumsumnya, itu bagian dari yang harus dilakukan oleh setiap muslim melalui Al-Quran dan hadis-hadis itu sendiri. Jadi supaya kita ini terhindar tidak melakukan kewajiban hanya karena untuk menggugurkan kewajiban. Betul. Ya Gus ya. Iya. Tapi melibatkan cinta dalam setiap ibadah gitu Iya, Gus. benar. Nah, ini kembali ke persoalan pemahaman Al-Quran tadi Gus ya. Tapi bagaimana Gus? Ini kan tidak semua orang punya pemahaman yang mendalam terkait keagamaan. Tidak semua orang ini di pesantren. Artinya apakah ketika membaca Al-Quran itu memang harus paham dengan apa yang dia baca atau seperti apa Gus? Baik, jadi kalau kita boleh ini ya Sultan ya, kita boleh, kalau saya diperkenankan membagi leveling ya, leveling orang berinteraksi terhadap Quran itu. Satu level paling terawal itu adalah menghormati bentuk luar kitab sucinya, menghormati mushafnya lah, menghormati mushafnya ya. Itu paling awal itu, ya. paling luar lah ya. Nah, kedua kan setelah menghormati fisik Quran itu sendiri, dia juga masuk baru membacanya, membaca secara fisik. Belum, nah ketiga baru dia belajar membaca terjemahannya. Setelah membaca terjemahannya, dia tentu saja tidak berhenti dia membaca terjemahannya kan, berbahaya jika hanya berhenti di situ. Sebab umpama wasariku wasarikotu fakta waidiyahuma, pencuri laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Nah, ketika seorang hanya berhenti di situ, dia menerima ini wahyu Tuhan, betapa berbahayanya kalau berhenti di sini gitu. Betul. Dia terus mempraktekkan tanpa melangkah ke langkah ke selanjutnya, itu apa? Membaca tafsirnya, kemudian berdiskusi dengan orang yang punya kompeten di dalamnya, dengan para alim ulama, dengan kiai, dengan ajengan, para habaib yang bisa diajak diskusi. Ini apakah semua yang kita terjemahkan ini bagaimana aplikasinya dalam kehidupan zaman sekarang? Enggak serta-merta begitu, karena nanti para ulama dalam fikih kan ngasih doabit, ngasih ukuran-ukuran begitu, enggak serta-merta. Nah, batasan-batasan itu. Lalu yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran ini. Karena itu perjalanan ini semua umat muslim yang dengan beragam, tidak tunggal, tidak homogen, itu dengan latar belakang pemikiran, latar belakang pendidikan, latar belakang penghasilan juga ikut mempengaruhi, juga ngajinya di mana dan sebagainya, itu kita harus sama-sama maklum. Dan juga kawan-kawan saudara-saudara kita itu juga tidak berhenti pada leveling itu tadi, sehingga terus-menerus mau, terus sebisanya ya, tentu saja tidak bisa kita memaksakan. Bahkan dalam Al-Quran itu menjadi wajib kan ketika kita sholat ya, Sultan ya. Nah, sholat itu minimalkan Fatihah. La Fatihata, tidak ada sholat tanpa Fatihah. La sholata illa bi Fatihah. Nah, itu minimal muslim kan harus membaca Fatihah. Betul. Nah, setelah membaca Fatihah itu, kalau kita kaji dalam khazanah literatur fikih itu umpama, apakah semua muslim itu wajib bisa Fatihah? Ternyata ada detailnya yang menunjukkan betapa Islam itu mudah ya. Itu jika seseorang yang belum bisa baca Fatihah itu masih muda, ya, terus punya akses terhadap guru yang bisa belajar kepadanya, maka dia wajib itu. Nah, pada posisi orang sudah tua, lalu dia itu sudah terbiasa lidahnya, lahjahnya dengan dialek etnis masing-masing ya. Kita tahu ya, orang Jawa Barat, Sumatera Barat, orang Jawa dengan ngainnya dan sebagainya. Ya. Itu maka dia punya akses enggak? Kalau enggak punya guru, kalau enggak punya ustadz kan. Ya. Lalu setelah tidak bisa berubah, maka tidak bisa belajar, kalau enggak punya akses itu, maka ada alternatifnya. Fikih itu menyatakan baca subhanallah alhamdulillah sekira-kira 7 ayat Fatihah itu terbaca. Kalau nggak bisa, diam sebatas. Nah, ini semua menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Baik, luar biasa sekali. Tadi ada banyak hal yang bisa kita dapat dan kita bisa aplikasikan sebenarnya. Ada masih banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Gus Yunan, tapi tenang, akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program Interfaith.